ceria, dan tetap semangat. Nah, pelajaran pada hari ini adalah mata pelajaran matematika. Nah, tentang apa? Tentang luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, dalam pelajaran hari ini ada dua tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah mengetahui jenis-jenis gabungan bangun ruang, dan yang kedua adalah menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, untuk mempelajari materi ini, maka Ibu menggunakan sebuah media yang bernama media benda konkret. Nah, medianya bisa kalian lihat seperti di meja ini. Ada beberapa bentuk bangun ruang. Nah, kemudian media ini akan kita manfaatkan untuk mempelajari luas permukaan jika bangun-bangun ini digabung jadi satu. Nah, masihkah kalian ingat ini berbentuk apa, anak-anak? Ini bangun ruang, namanya adalah prisma. Prisma apa? Prisma segitiga. Kemudian untuk bangun ini namanya dia adalah limas. Limas segi empat. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segi empat. Kemudian ini adalah limas juga, tapi dia adalah limas segitiga. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segitiga. Dan ini ada bangun apa, anak-anak? Nah, betul, ini adalah bangun kerucut. Kemudian ini bangun apa, anak-anak? Ini adalah bangun tabung sekolah ya. Ada kisi-kisi yang mengatakan bahwa kalian harus mampu menghitung atau menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, misal Bu Guru punya gambar seperti ini. Jika kalian menemui permasalahan atau soal seperti ini, ada bangun seperti ini, kemudian kalian disuruh menghitung luas permukaan. Nah, maka caranya bagaimana? Jika kalian menemui kesulitan untuk sekedar membayangkan, maka mari kita gunakan media ini. Di situ ada dua bangun yang digabung jadi satu. Yang pertama, dia ada bangun yang bawah ini adalah bangun tabung, sedangkan untuk yang atas ini adalah bangun kerucut. Nah, maka kita gunakan media benda konkret ini untuk membayangkan bagaimana untuk menghitung luas permukaannya. Ini tabung, kemudian ini kerucut, kita gabungkan jadi satu. Nah, seperti ini. Karena materi sebelumnya kalian sudah belajar masing-masing luas permukaan masing-masing bangun. Nah, sekarang bagaimana kalau bangun ini kita gabung? Apakah masih sama luas permukaan tabung ditambah luas permukaan kerucut? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena luas permukaan gabungan itu yang kita perlu hitung hanya bagian luas permukaan yang paling luas. Nah, perhatikan media ini. Nah, untuk menghitung luas permukaan gabungan bangun kedua bangun ini, yang pertama kalian harus mengidentifikasi dulu sisi mana yang saja yang terletak di luar. Yang pertama ada alasnya tabung, yaitu berbentuk lingkaran. Maka untuk menghitung luas permukaannya, caranya adalah yang pertama bagian alas ini, yaitu pada media ini yang di bawah ini. Luas alas lingkaran. Luas alas tabung. Kemudian ditambah apalagi yang terlihat sisi yang paling luar, yaitu yang berwarna hijau ini. Yang berwarna hijau ini adalah luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Kemudian adakah lagi yang perlu kita hitung? Ada, yaitu yang bagian berwarna merah. Yang berwarna merah ini adalah bagian permukaan apa kerucut? Ini adalah bagian luas selimutnya kerucut. Maka kita tambah luas selimut kerucut. Nah, sehingga jika kalian menggunakan media ini, kalian akan lebih gampang. Kemudian bagaimana kalau kalian menemui gambar seperti ini? Bagaimana caranya untuk menghitung luas permukaannya? Kalau membayangkan agak sulit, maka mari kita menggunakan media benda konkret ini.
bangun gabungan ini ada 2 bangun, yang bagian bawah adalah prisma segitiga dan yang bagian atas adalah 5 segitiga. Ini adalah prisma segitiga dan ini adalah 5 segitiga. Maka mari kita gabungkan. Kalau kita gabungkan akan terbentuk bangun seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan media ini, maka kalian akan lebih gampang untuk membayangkan mana saja sisi yang harus kita hitung. Yang pertama ada sisi alas. Maka untuk luas permukaan kita hitung dulu luas alas. Ditambah, kemudian sisi yang berikutnya adalah yang berdiri ini. Ada 3, yang ini 1, ini 2, yang ini 3. Maka kita tambah dengan luas sisi tegak. Sisi tegak prisma. Kemudian masih dilanjut. Kenapa? Karena yang bagian atas ini belum kita hitung, yaitu ada sisi warna merah, kuning, sama pink. Nah, merah, kuning, sama pink adalah luas sisi tegaknya 5. Maka kita tambah luas sisi tegak 5. Nah, kemudian apakah yang berada di dalam ini juga kita hitung, Bu? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena sisi yang di dalam ini dan sisi yang ini dia tidak terlihat, maka kita tidak menghitungnya atau tidak ikut terhitung. Nah, sekian pelajaran pada hari ini. Mari untuk menyelesaikan luas permukaan gabungan bangun ruang kalian akan lebih gampang jika kalian menggunakan media benda konkret. Nah, anak-anakku, selamat belajar. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Sehingga pelajaran hari ini Bu Catur tutup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.